hampir 5 bulan, saya berhasil mendapatkan untung sebesar 1.100 euro, yang artinya saya berhasil mendapatkan untung sebesar 44% dari modal saya. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Teman-teman yang udah pernah melihat video-video saya sebelumnya pasti tahu ya kalau saya ini ibu rumah tangga yang super hemat dan bahkan cenderung ke arah pelit. Tapi saya super hemat ini juga bisa tergoda untuk membeli barang-barang yang mewah dan agak mahal. Salah satunya adalah tas Louis Vuitton. Jadi saya penasaran banget sama tas Louis Vuitton karena mereka nggak pernah mendiskon barang-barangnya dan nggak pernah menjual barang-barangnya di designer outlet seperti merek-merek lainnya. Dan wajar-wajar aja ya kita ingin membeli sesuatu yang agak mahal, namanya juga manusia. Tapi yang sering kurang tepat adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Jangan sampai demi membeli barang yang agak mahal yang sebenarnya kita nggak terlalu butuhkan, kita malah mengorbankan kebutuhan-kebutuhan lain yang sebenarnya lebih penting atau bahkan sampai berhutang. Menurut saya lebih baik kita menunda dulu beli barang tersebut dan mencari dulu uang untuk bisa membelinya. Bisa dengan mencari pekerjaan tambahan ataupun dengan berinvestasi. Cara yang saya gunakan adalah dengan berinvestasi saham. Jadi mulai Juni kemarin saya membuka satu rekening saham yang khusus saya gunakan untuk berinvestasi saham demi membeli tas Louis Vuitton. Modal yang saya gunakan adalah 2.500 euro dan sekarang hampir di akhir bulan November yang artinya hampir 5 bulan saya berhasil mendapatkan untung sebesar 1.100 euro yang artinya saya berhasil mendapatkan untung sebesar 44% dari modal saya. Saya berinvestasi di bursa saham Amerika. Saya tinggal di Jerman, tapi dengan menggunakan broker saham yang ada di Jerman, saya bisa melakukan transaksi jual beli saham-saham yang ada di bursa saham Amerika. Buat teman-teman yang tinggal di Jerman ataupun negara Eropa lainnya, bisa lihat di video saya yang ini, saya dan suami mereview beberapa broker saham yang ada di Jerman dan Eropa pada umumnya. Teman-teman penasaran kemarin saya beli saham apa? Jadi saya beli beberapa saham, tapi dua yang paling banyak jumlahnya adalah saham Tesla, yaitu mobil listrik, dan juga saham sosial media Pinterest. Kenapa saya memilih saham Tesla? Karena Tesla adalah produsen mobil listrik yang paling maju dalam hal teknologi mobil listrik, dan di masa depan memang arah industri otomotif itu akan bergerak ke mobil listrik. Semakin banyak negara yang pemerintahnya memberikan insentif bagi para pengguna mobil listrik. Dan juga Tesla terus melakukan ekspansi. Mereka membangun beberapa pabrik baru di berbagai negara. Dan juga selama beberapa kuartal terakhir mereka berhasil membukukan earning yang positif. Karena itu di bulan Desember nanti mereka bakal dimasukkan ke dalam daftar S&P 500. Itu adalah salah satu indeks yang ada di bursa saham Amerika. Dan kenapa saya memilih saham Pinterest? Karena dia agak kebal pandemi. Di saat banyak saham lainnya harganya jatuh di masa pandemi ini, nilai saham Pinterest malah naik. Dan juga mereka baru saja menjalin kerjasama dengan Shopify, di mana orang-orang bisa membeli barang-barang yang diposting di Pinterest lewat Shopify. Jadi menurut saya masa depan bisnis perusahaan Pinterest ini akan semakin baik lagi. Nah, ini adalah beberapa riwayat transaksi penjualan saham Tesla yang saya lakukan. Saya mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk bisa membeli tas Louis Vuitton. Saham Tesla ini harganya lumayan mahal. Satu sahamnya itu harganya bervariasi, bergerak naik turun dari 300-an hingga 500-an dolar Amerika. Lumayan mahal ya. Nah, jadi modal saya kan 2.500 euro dan saya mesti mendiversifikasi portfolio saya. Nggak mungkin saya belikan Tesla semua, bisa langsung habis modal saya. Nah, enaknya di broker saham yang saya gunakan namanya Trading 212, kita bisa membeli saham secara fractional. Jadi kita nggak mesti beli minimal satu saham, bahkan saya bisa beli 0,1 saham. Dengan demikian saya bisa mencicil beli saham Tesla sedikit demi sedikit, mulai dari 0,2 saham, tambah lagi setiap kali harganya turun. Jadi saya melakukan average down atau menurunkan nilai rata-ratanya. Dengan cara ini saya bisa membeli saham Tesla dengan modal yang tidak terlalu besar, tetapi tetap bisa mendapatkan keuntungan. Dan salah satu keunggulan broker saham yang saya gunakan ini tidak membebankan biaya
transaksi. Jadi saya bebas melakukan transaksi sebanyak apapun tanpa dikenakan biaya transaksi. Jadi dalam 5 bulan ini saya sering melakukan beli dan jual saham-saham yang saya pilih untuk bisa mengumpulkan uang untuk membeli tas Louis Vuitton. Sebenarnya strategi saya yang jual beli dengan cepat ini sering diomelin sama suami saya karena dia adalah tipikal investor jangka panjang. Dia lebih prefer membeli saham tertentu secara reguler setiap bulan dan kemudian di hold selama jangka waktu yang lebih panjang, bisa bertahun-tahun. Menurut saya sih kedua strategi ini nggak ada yang salah, tergantung tujuan kita masing-masing. Nah kebetulan saya menargetkan bisa membeli tas Louis Vuitton ini sebelum tahun ini berakhir. Jadi saya men-set harga saham-saham yang saya beli di harga tertentu. Ketika harganya sudah tercapai, saya langsung jual dan mendapatkan keuntungan. Dan kemudian ketika harga turun lagi, saya beli lagi dan kemudian jual lagi dengan cepat gitu. Sebenarnya memang kalau saya mendengarkan kata-kata suami saya, misalkan saya menghold saham Tesla ataupun Pinterest mulai dari Juni hingga November ini, saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena harga mereka naiknya gila-gilaan. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya seberapa besar suatu saham itu bakal naik. Jadi saya memilih cara yang lebih aman. Ketika target keuntungan yang saya inginkan sudah tercapai, saya langsung jual sahamnya. Tapi saya memang memiliki 2 rekening saham. Jadi satu yang untuk transaksi cepat seperti yang sekarang ini khusus untuk membeli tas Louis Vuitton, dan satu lagi yang memang untuk jangka panjang. Jadi teman-teman sebaiknya menyesuaikan strategi masing-masing sesuai dengan tujuan masing-masing. Dan ini sharing pengalaman saya yang mungkin setiap orang hasilnya berbeda-beda. Poin yang ingin saya sampaikan di video ini adalah jika kita ingin membeli sesuatu barang yang nilainya lumayan mahal dan sebenarnya kita nggak terlalu butuhkan, sebaiknya cari dulu uangnya daripada menghabiskan tabungan atau bahkan berhutang. Nah sekarang saya mau pergi ke butik Louis Vuitton dulu membeli tas saya. Yuk ikut! Ini saya udah nyampe di depan salah satu tokonya yang ada di kota Muni. Kita masuk yuk untuk beli tasnya. Sekarang saya di dalam lounge tokonya menunggu staffnya yang available karena lagi sibuk semua melayani customer yang lain. Nanti akan ada staff yang datang untuk mendampingi saya untuk mengambil barangnya dan juga menjelaskan kalau saya ada pertanyaan tentang tas tersebut. Akhirnya selesai beli. Nanti saya akan unboxing tasnya di video berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.